Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang konsep belajar dan pembelajaran pada sesi pertama. Oke, pengertian dari belajar. Belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu atau dari pembelajaran. Setelah belajar, seseorang akan mempunyai keterampilan, sikap, pengetahuan, dan juga nilai. Jadi, ketika kita belajar, maka kita akan melalui sebuah proses, kemudian proses tersebut akan melahirkan sebuah pengalaman. Maka setelah kita memiliki pengalaman, maka kita akan mendapatkan suatu perubahan baik secara kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga hasil. Selanjutnya, ada unsur-unsur belajar. Unsur belajar yang pertama itu adalah pengalaman. Pengalaman yang pertama itu adalah Yang pertama itu adalah proses atau usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan yang melibatkan pola pikir dan juga perasaan. Jadi ketika kita sedang melakukan sebuah proses, maka kita akan menggunakan kemampuan berpikir kita dan juga akan mengasah mental kita. Selanjutnya, yang kedua itu ada pengalaman. Setelah kita melalui proses, akan muncullah pengalaman. Pengalaman ini bisa kita dapat secara langsung atau merupakan interaksi dengan orang lain atau interaksi dengan lingkungan sekitar. Setelah terjadinya pengalaman, maka akan terjadinya perubahan. Perubahan ini dapat berupa menambahnya pengetahuan, perubahan sikap, dan juga keterampilan baru. Kemudian, faktor yang mendukung belajar yang pertama itu ada minat, motivasi, kepribadian, keadaan, perubahan lingkungan atau penambahan kemampuan, kemudian ada waktu luang. Jadi, ketika kalian belajar, maka kalian harus punya rasa ingin tahu, punya motivasi atau dukungan, kemudian bagaimana kepribadian kalian, apakah kalian seseorang yang mampu berjuang, kemudian keadaan kalian mensupport atau tidak, atau keadaan yang membuat kalian ingin belajar, kemudian lingkungan sekitar kalian itu bagaimana, dan apakah kalian mempunyai waktu untuk belajar. Selanjutnya, karakteristik belajar. Karakteristik belajar yang pertama itu adanya aktivitas. Jadi ketika kalian belajar, kalian terus berusaha, maka kalian akan mampu untuk merespon atau memberi tanggapan terhadap sesuatu. Kemudian adanya feedback dari orang lain membuat kalian terus belajar dan semakin berusaha sehingga kalian memperoleh hasil yang baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pengertian pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu adanya proses interaksi individu dengan individu lain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang disusun secara sistematis. Jadi kalau pembelajaran ini ada interaksi, ada feedback-nya oleh seseorang kepada orang lain. Jadi ini sudah terencana. Jadi unsur-unsur dari pembelajaran itu ada pendidik, peserta didik, materi, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Selanjutnya, tahapan pembelajaran yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi. Kemudian ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yaitu berorientasi pada tujuan, berfokus pada keaktifan siswa, keterlibatan langsung siswa, adanya pengulangan, dan umpan balik. Maka sekianlah pertemuan kita. Di akhir materi ada kesimpulan perbedaan antara belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses suatu individu untuk mencapai suatu perubahan berdasarkan pengalaman atau pembelajaran yang sudah dialami. Sedangkan pembelajaran itu interaksi antara individu dengan individu lain untuk mencapai sebuah tujuan. Tetapi pembelajaran ini disusun secara sistematis. Baiklah, sekian pertemuan kita pada sesi pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.